Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan gelar akademik Satrio Piningit versi Raja Wali Nusantara. Sebenarnya ini merupakan penguatan dan juga penegasan dari video saya sebelumnya, karena video kami pernah mengangkat terkait dengan gelar akademis, namun waktu itu belum ada penegasan. Pada situasi zaman saat ini, itu tidak bisa dinafikan atau tidak bisa dipungkiri bahwasanya akademik atau pendidikan akademis level apapun itu menjadi kebutuhan bagi seluruh masyarakat. Fakta di lapangan atau fakta di masyarakat itu banyak sekali atau hampir keseluruhan orang tua memperjuangkan agar anaknya sekolah. Bahkan pemerintah juga mewajibkan usia anak ada usia wajib belajar sampai 12 tahun. Kemudian juga alokasi anggaran APBN untuk pendidikan sangat tinggi. Ini menandakan bahwasanya pendidikan itu merupakan suatu kebutuhan utama. Sehingga menjadi munafik ketika kita di satu sisi mendorong anak kita untuk belajar semampu dan setinggi-tingginya lah. Tetapi sisi lain kita mengharapkan seorang SP yang tidak sekolah pun tidak apa-apa. Ini paradoks. Maksudnya ini kontradiktif antara harapan dan kenyataan. Jika harapan ini akan diwujudkan pada 100 tahun yang lalu, masih mungkin. Masih mungkin. Karena pada saat itu sekolah merupakan barang yang sangat mahal. Hanya para bangsawan yang bisa sekolah. Tapi untuk saat ini, pendidikan itu bisa diakses. Walaupun memang kemudahan dan kesulitannya, fasilitas dan kualitasnya berbeda. Tapi intinya, kemudahan untuk pendidikan itu sudah mulai merata lah begitu. Maka munafik kalau kita berpikir mengharapkan SP yang tidak sekolah gitu loh. Padahal kita sendiri mendorong anak-anak kita untuk sekolah. Ini kontradiksi. Jadi logikanya nggak masuk sebenarnya. Maka Raja Wali Nusantara menegaskan bahwasanya Satrio Piningit yang kami kenal atau Raja Wali Allah yang kemudian kami klaim sebagai Satrio Piningit memiliki gelar akademis master gitu loh, atau S2. Kalau di luar master, kalau di dalam berarti magister. Karena orientasi ke depan untuk yang pertama dalam penegakan agama tauhid itu adalah ekonomi. Jadi goalnya tauhid, pembenahan tauhid, langkah tahapan pertamanya itu tetap ekonomi, pembenahan ekonomi. Karena yang digarap adalah wilayah ekonomi, maka sang satria itu harus paham ekonomi. Makanya SP versi Raja Wali Nusantara itu gelarnya magister ekonomi. Sehingga dengan gelar seperti itu, dengan tingkatan akademik seperti itu, diharapkan mampu menguasai atau mampu memahami, mampu membaca, mampu menganalisa, mampu membuat sebuah konklusi terhadap situasi ekonomi. Kalau sekarang SP-nya tidak sekolah atau hanya tamatan SMP, bukan saya menghina, tidak. Tapi faktanya bahwa saat ini adalah ijazah itu menjadi kunci untuk bisa masuk ke berbagai jenjang. Yang pertama. Yang kedua, fakta saat ini level pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap daya analisa.
terhadap kemampuan diplomasi, terhadap kemampuan berpikir, terhadap kemampuan retorika dan sebagainya. Itu sangat berpengaruh. Walaupun ada yang berpikir bahwasanya tidak sekolah pun masih bisa. Memang bisa, tetapi tidak punya akses. Kalau Anda seorang lulusan SMP tidak bisa menjadi anggota DPR, itu sudah pasti. Karena minimal syarat menjadi DPR adalah SMA umpamanya. Maka kalau tidak SMA tidak bisa, atau minimal S1, maka sepintar apapun saudara tidak bisa. Karena kuncinya ijazah gitu loh. Jadi kunci pertama ijazah. Makanya kita sebagai orang tua itu mendorong anak supaya mendapatkan pendidikan yang sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Sehingga munafik atau paradok kalau kita berharap SP ini menjadi seorang pemimpin walaupun dia tidak tamat sekolah. Ini logikanya nggak nyambung, aslinya nggak nyambung. Nah, jadi untuk pengetahuan terkait dengan ekonomi secara fisik, SP versi Raja Wali itu didapat dari kampus beneran, bukan kampus abal-abal. Maksudnya kampus yang ada gedungnya gitu loh, kampus beneran. Kemudian secara spirit SP juga mendapatkan pengetahuan ekonomi yang hakiki atau yang sifatnya hakikat. Itu dari Wali Hidir. Itu dari Wali Hidir. Jadi kenapa dari Wali Hidir gitu ya? Karena Wali Hidir itu merupakan sosok aslinya adalah putra mahkota. Udah saya bahas di video sebelumnya. Putra mahkota di sebuah kerajaan di Maroko, tapi tidak mau menikah, kerjaannya hanya mancing saja. Itu sudah saya bahas di Wali Hidir. Jadi pengetahuan tentang ekonomi didapat dari kampus dan juga dari Wali Hidir. Jadi gelar SP untuk Magister Manajemen itu gelar murni, maksudnya gelar real. Sehingga jika membicarakan saham, membicarakan masalah perseroan, membicarakan masalah lalu lintas perdagangan, ekspor impor, pajak dan sebagainya bisa dipahami dengan baik. Nah, yang kedua terkait dengan syariat, dalam hal ini terkait dengan kemampuan baca tulis Quran umpamanya. Ada yang berpendapat bahwa SP itu tidak bisa ngaji. Lucu sebenarnya. Bagaimana mungkin seorang imam, seorang calon pemimpin tidak memahami Al-Quran? Apa yang bisa diharapkan dari seorang pemimpin yang tidak bisa mengaji? Apa yang kita harapkan? Setidaknya kalau dia bisa atau paham terhadap Quran, paham terhadap hadis, ketika membimbing umat, membimbing masyarakat, itu arahnya jelas, tidak buta. Tapi kan SP dibimbing oleh wahyu. Wahyu mana? Sekarang sudah tidak ada wahyu. Dibimbing ilham. Ilham dari mana? Karena ilham itu bukan sekonyong-konyong begitu datang. Itu ada perjuangannya. Jadi SP mendapatkan pengetahuan tentang Quran itu dari sebuah daerah di Jawa Tengah. Jadi begini, pada saat SP masih SP versi Raja Wali yang saya maksud ya, masih maksudnya masih awal pernikahan, itu sepakat bersama istrinya. Istrinya lebih ke tahfidz atau kehafalan, sedangkan SP versi Raja Wali itu dia lebih ke tafsir. Jadi ini pasangan, yang satu lebih ke tahfidz atau hafalan Quran, makanya istrinya hafal Quran. Sedangkan SP tidak menghafal secara utuh seperti halnya itu, tapi lebih ke pendalaman tafsirnya. Jadi ini pasangan yang ideal sebenarnya. Nah, namun kemudian kan istrinya meninggal dan langsung diangkat sehingga menjadi Ratu Langit Selatan. Udah dibahas di video tentang supervisi Ratu Langit Selatan. Nah, dari pendidikan Quran itu
Jadi yang fisik itu ada di sebuah daerah di Jawa Tengah, kemudian yang non fisik, maksudnya yang spirit itu didapat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, dari dua orang ini, yang satu fisik ya Kiai Haji tertentu lah begitu. Itu dari dua orang ini kemudian SP mendapatkan gelar, tapi gelarnya memang bukan gelar yang diakui oleh negara, ini gelar pribadi lah. Jadi seperti guru melabeli anak muridnya begitu. Gelar yang didapat karena tafsir Qur'annya, karena bisa maksudnya memahami tafsir Quran baik itu Jalalain, Kasir dan sebagainya, maka gelar yang didapat itu adalah Suryaningrat gitu. Jadi Magister Manajemen dari kampus Suryaningrat dari Syekh Abdul Qadir Jalani dan dari Kiai itu, Kiai Haji itu. Jadi kalau sekarang ada yang berpendapat bahwasanya SP tidak paham ngaji, tidak paham Quran, tidak bisa apa-apa. Apa yang kita harapkan dari seorang pemimpin yang tidak bisa apa-apa? Seandainya kita kegelapan, bagaimana mungkin mengharapkan seorang pemimpin yang juga kegelapan gitu. Jadi kita karena sedang dalam kegelapan, maka membutuhkan seorang pemimpin yang membawa obor penerangan gitu loh. Kan sederhananya seperti itu. Jadi gelar itu sebenarnya banyak, nanti saya bahas di video berikutnya. Jadi gelar akademisnya Magister Manajemen, gelar spirit untuk tafsir Quran dan syariat dari Syekh Abdul Qadir Jailani itu Syekh Suryaningrat. Jadi kalau ada yang yang mengklaim SP tidak bisa ngaji, maka segeralah berlindung kepada Allah. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Semoga kita selalu dalam berkah lindungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ke video berikutnya terkait dengan gelar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.